Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, memiliki nama asli Muhammad Darwis. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Siti Aminah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pemimpin agama, pembaruan Islam, dan pendiri organisasi Muhammadiyah. Ia lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Yauman, Yogyakarta. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah aspirasi keagamaan. Pada tahun 1911, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang yang sangat disibukkan dengan tugasnya sebagai Habib aktif di Budi Utomo dan Jami'iyah Al-Khair, pedagang sekaligus sebagai pengajar di beberapa sekolah. Beragam aktivitas itu dilakukan sebagai konsekuensi dari kesadaran tentang pentingnya sebuah organisasi yang teratur sebagai kewajiban syar'i. Pemahaman dan kesadaran ini muncul didasari oleh pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan atas Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari firman tersebut menerangkan tentang perintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah keburukan. Pendukung utama gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah adalah Raden Haji Syarkawi, Haji Abdul Ghani, Haji Muhammad Sojah, Haji Muhammad Hisham, Haji Muhammad Fakhruddin, dan Haji Muhammad Tamim. Poin yang kedua yaitu bercampur aduknya ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia memang sudah sejak lama terjadi. Namun, karena pengajaran belum tuntas, maka tradisi yang ada sebelumnya, yaitu animisme, dinamisme, Hindu maupun Buddha, bercampur dengan Islam. Tidak sedikit umat Islam dalam kesehariannya mengamalkan berbagai kebiasaan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam bidang akidah dan ibadah mahdhah. Ketidakmurnian tauhid itu membuat Muhammadiyah berdakwah untuk mengembalikan ajaran Islam kepada aslinya. Usaha inilah yang dalam tradisi Islam kemudian disebut dengan gerakan permunian, purifikasi atau tazih, yaitu upaya mengembalikan ajaran Islam sebagai yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, serta membersihkan tauhid Islam dari pengaruh agama kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan Al-Quran hadis. Selain kedua sumber tersebut, dalam urusan ibadah dan akidah tidak ada sumber otoritas lain yang dapat diterima. Sebab jika di luar keduanya diterima sebagai sumber tambahan, akan menjerumuskan umat Islam ke dalam kegiatan bid'ah, tahayul, dan khurafat. Bid'ah biasanya berawal dari kurangnya pengetahuan yang dimiliki seorang muslim untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menambah atau mengadakan bentuk ibadah baru di luar yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tahayul adalah seorang yang mengaitkan setiap peristiwa yang dianggap aneh dengan sesuatu yang tidak memiliki dasar dari ajaran Islam.
Contoh tahayul dalam hal ini adalah ketika seseorang tertimpa kotoran cicak. Peristiwa tersebut dipercaya akan memperoleh rezeki, atau kupu-kupu yang masuk rumah dipercaya tanda akan ada tamu yang datang dan lain sebagainya. Sedangkan khurafat adalah kepercayaan yang tidak mempunyai pedoman yang sah, tetapi hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Poin yang ketiga yaitu tidak efisiennya lembaga-lembaga pendidikan agama Islam. Ketertinggalan pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu sumber utama keterbelakangan umat Islam dalam menangkap makna zaman. Dunia pendidikan Islam ketika itu masih membedakan antara pendidikan agama dan ilmu modern dalam garis pemisah yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam hanya mengajarkan ilmu keagamaan semata, tanpa memberikan bekal ilmu keduniaan yang berkembang saat itu. Sebaliknya, sekolah modern yang ada pada saat itu tidak mengajarkan ilmu keagamaan, karena hanya mengajarkan ilmu keduniaan saja. Kebanyakan output pendidikan ini tentu adalah sarjana yang kurang peka terhadap kondisi umat Islam. Hasil dari pendidikan yang bersifat sekular membuat para inteligensia berpendapat bahwa agama akan menghambat kemajuan. Dari sinilah umat Islam kemudian membangun pendidikan dan penyadaran yang berusaha untuk menyatakan bahwa agama bukanlah halangan untuk mencapai kemajuan. Melalui gerakan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan madrasah dengan mengintegrasikan ilmu keagamaan dengan ilmu modern, yaitu sains. Poin yang keempat atau yang terakhir, meningkatkannya aktivitas misi Kristen. Sebagaimana diketahui, imperialisme Barat ke dunia Islam selain mencari kekayaan dan kejayaan, mereka juga menyebarkan agama Kristen, sehingga di samping penjajahan umat Islam secara fisik di Indonesia, penjajahan Belanda juga berusaha untuk merusak keyakinan umat Islam dengan menyebarkan ajaran Kristen. Hasilnya, dengan dukungan penuh dari penguasa penjajah, tidak sedikit usaha mereka itu berhasil mengubah keyakinan umat Islam. Oleh karena itu, lahirnya gerakan Muhammadiyah merupakan salah satu upaya membendung arus kristenisasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Upaya ini terkadang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan menyediakan dan meningkatkan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan Islam. Cara tidak langsung ini dimaksudkan untuk menandingi berbagai fasilitas sejenis yang sudah ada dan mapan dikembangkan oleh lembaga misionaris Kristen.